Halo anak-anak, apa kabar hari ini anak-anak? Nah, anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Bambang di pembelajaran tematik. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini adalah kita akan melakukan percobaan bunyi KD 3.6 muatan IPA di buku kalian tematik, itu buku halaman 6. Silahkan dibuka buku halaman 6 sambil nanti dibaca ya. Nah, anak-anak, namun sebelum kita masuk di materi melakukan percobaan bunyi KD 3.6 halaman 6 di buku tematik kalian. Nah, anak-anak, Pak Bambang akan menjelaskan sedikit yang sudah kita pelajari di hari Selasa kemarin, yaitu tentang keragaman ya, keragaman budaya, keragaman suku, keragaman makanan khas yang ada di Indonesia, dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, setelah Pak Bambang koreksi dari beberapa jawaban yang sudah anak-anak kirim ke Pak Bambang, hampir 90% anak-anak sudah mengumpulkan dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk di materi melakukan percobaan bunyi ya, Pak Bambang akan jelaskan sedikit tentang mencari informasi, mengumpulkan informasi alat musik tradisional di Indonesia. Nah, anak-anak, kita tinggal di daerah Jambi. Nah, tentunya kita mengenal beberapa alat musik yang ada di daerah Jambi. Nah, anak-anak pasti tahu kira-kira alat musik apa yang ada di daerah Jambi ya. Kalau kita berkunjung ke daerah Kumpe, kita akan menemukan sebuah alat musik tradisional yang terbuat dari kayu ya, biasa disebut dengan kolintang. Nah, dia bentuknya kayu yang dipilah-pilah, kemudian disusun di kaki, kemudian dibunyikan. Nah, itu merupakan alat musik tradisional. Nah, di buku kalian itu ada alat musik suling ya. Alat musik suling itu dibunyikan dengan ditiup. Kemudian juga ada alat musik tipa, dibunyikan dengan cara dipukul. Nah, di buku kalian sudah dijelaskan ya, alat musik tipa itu berasal juga dari daerah Papua. Nah, kemudian juga ada alat musik sasando yang cara membunyikannya dipetik. Nah, berbeda dengan alat musik modern sekarang anak-anak ya. Jadi kalau alat musik modern misalnya sebuah keyboard atau organ itu sudah bisa bermacam-macam suaranya ya. Bisa ada suara seruling, string, violin dan sebagainya. Nah, anak-anak, nanti silahkan mencari berbagai sumber, silahkan mencoba melihat YouTube atau sumber-sumber internet tentang alat musik tradisional yang ada di Indonesia itu apa saja ya. Nah, oke anak-anak. Nah, anak-anak, marilah kita masuk materi melakukan percobaan bunyi ya, KD 3.6 muatan IPA. Nah, anak-anak, bahwa setiap benda itu ternyata bisa menimbulkan bunyi. Nah, sebelum nanti Pak Bambang jelaskan apa pengertian sumber bunyi atau pengertian bunyi, nah Pak Bambang akan berikan contoh terlebih dahulu. Di depan ini ada sebuah vas bunga yang terbuat dari kaca ya. Nah, ini kalau dipukul akan menimbulkan suara. Nah, berarti ini, benda ini itu bisa menimbulkan sebuah bunyi. Nah, oke ya. Nah, anak-anak, mari kita lihat apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan bunyi. Nah, bunyi itu bisa diartikan satu gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal dari benda yang bergetar, kemudian dapat dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Nah, proses kita bisa mendengar ini kan melalui indera pendengaran. Nah, contohnya ini. Kita bisa mendengarkan, oh ini berarti ada suara, ya kan, benda ini bisa menimbulkan bunyi atau suara. Nah, bunyi yang ditimbulkan dari benda ini itu bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, kalau dipukul ini kan bergetar. Nah, sebelum dipukul benda ini diam. Sekarang ini bergetar. Nah, termasuk meja ini kalau dipukul juga ada getaran, maka menimbulkan sebuah bunyi ya. Nah, maka selain itu juga masih berkaitan dengan alat musik tradisional, misalnya gamelan, itu kalau dipukul juga bisa menghasilkan bunyi. Nah, semua alat musik itu juga bisa menghasilkan bunyi jika dimainkan. Bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar
itu disebut dengan sumber bunyi. Oke, berikutnya. Nah, hal-hal yang menyebabkan bunyi dapat didengar. Nah, ketika benda ini dipukul, maka kita bisa mendengarkan bunyi. Nah, itu ada beberapa hal ya. Satu, ada sumber bunyi. Sumber bunyinya dari benda ini. Kemudian ada perambatan bunyi. Ya. Kemudian yang ketiga itu ada pendengaran. Nah, ada alat pendengar. Jadi setiap manusia dianugerahi telinga atau indera pendengar itu untuk mendengarkan sesuatu. Nah, berikutnya. Nah, sumber bunyi itu bisa diartikan sebagai benda yang menghasilkan bunyi. Ya, contoh gitar kita petik menghasilkan bunyi. Seruling kita tiup menghasilkan bunyi. Drum kita pukul menghasilkan bunyi. Ya, kemudian meja ini diketuk juga bisa menghasilkan bunyi. Nah, kenapa dia bisa menghasilkan bunyi? Karena tadi ada getaran yang merambatkan energi dalam bentuk gelombang mekanik. Nah, berikutnya contoh benda yang dapat menghasilkan bunyi misalnya biola. Biola itu jika digesek dengan benar atau dimainkan dengan benar, maka akan menimbulkan bunyi yang harmoni yang bisa didengar dengan baik. Kemudian gitar misalnya. Gitar jika disetem senarnya sesuai dengan standar alat musik, tentu kalau dimainkan juga akan terdengar dengan baik. Begitu juga dengan seruling misalnya. Jika seseorang bisa memainkan seruling ketika ditiup, maka akan menimbulkan suara yang enak didengar. Nah, sumber bunyi ini kita harus tahu mengapa semua benda itu atau benda-benda itu bisa menghasilkan sumber bunyi. Nah, di dalam pembelajaran hari ini, anak-anak nanti kita akan mencoba membuat musik ya, dari benda atau dengan alat atau dengan media. Nah, jika di dalam kita melihat dalam buku kalian halaman 7 itu membuat musik dengan air. Jadi ada media yang harus disiapkan, itu air, kemudian 7 gelas, kemudian air, kemudian pewarna makanan, kemudian pensil kayu atau bisa juga menggunakan pena seperti ini. Nah, jadi nanti setiap gelas diisi air ya, dari yang penuh kemudian sedikit-sedikit sampai yang paling sedikit, itu 7 gelas. Kemudian nanti dipukul gelas itu misalnya seperti ini akan menimbulkan bunyi ya. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak, jadi materi hari ini tentang sumber bunyi ya. Jadi nanti anak-anak silakan dipelajari kembali di buku kalian halaman 6 apa itu bunyi dan benda-benda apa saja yang bisa menimbulkan atau bisa menghasilkan sumber bunyi atau menghasilkan bunyi ya. Tadi Pak Bambang contohkan sekali lagi bahwa benda ini yang terbuat dari kaca jika dipukul maka akan menghasilkan sebuah bunyi. Oke, baik anak-anak, terima kasih di pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap dipelajari dan tetap ditonton terus video yang Pak Bambang kirim supaya nanti anak-anak bisa mengerjakan soal dengan baik dan dengan benar ya. Jangan lupa tetap dipelajari ya. Baik, nanti Pak Bambang akan berikan tugas melalui WA group. Nah, selain itu juga nanti Pak Bambang akan berikan rangkuman ya. Nanti anak-anak di rangkuman ini boleh nanti dicatat, kemudian boleh di-print, kemudian dijilid dengan baik ya, dikumpulkan supaya nanti untuk pembelajaran berikutnya. Oke anak-anak, terima kasih, selamat pagi, dan Tuhan memberkati.